Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai berlari pada jalur perlombaan yang dibentangkan di depan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 1-3 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Setelah seseorang beroleh selamat, Allah menaruh dia pada satu jalur perlombaan untuk berlari. Seumur hidup orang Kristen adalah satu perlombaan lari. Perlombaan lari ini bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan berarti orang yang menang dalam perlombaan lari ini baru memperoleh hidup yang kekal. Justru orang yang telah beroleh hidup yang kekal baru bisa mengikuti perlombaan ini. Hasil dari perlombaan lari ini, ada orang yang memperoleh mahkota, ada orang yang tidak memperoleh mahkota. Itu seseorang beroleh selamat, Allah segera menaruhnya di jalur yang menuju kerajaan surga untuk berlari. Perkataannya, kelakuannya, pikirannya, kehidupannya, segalanya semua itu berhubungan dengan apakah kelak ia mendapatkan kerajaan atau tidak. Orang yang tidak mengambil bagian dalam perlombaan lari ini berarti memutuskan bahwa dirinya tidak patut mendapatkan kerajaan. Orang yang larinya tidak baik, merusak kesempatan dirinya mendapatkan kerajaan Allah, telah menaruh semua orang Kristen di jalur ini. Mendapatkan kerajaan atau tidak itu ditentukan oleh diri orang Kristen itu sendiri. Penolakannya, persembahannya, kesetiaannya, kemenangannya akan membantu dia menjadi orang yang mendapatkan mahkota. Orang yang tamak keduniawian, yang mengikuti tubuh, daging, dan akan nampak, meskipun mereka bersandar Tuhan Yesus telah mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kerajaan sorga bukanlah milik mereka. Apa yang disebut dengan perlombaan lari ini? Berlomba lari berarti tidak berdiri saja, juga tidak melangkah dengan seenaknya. Berlomba lari adalah dengan cepat berlari ke depan. Berlomba lari berarti berusaha memakai waktu yang paling sedikit untuk menempuh jarak yang paling jauh. Untuk itu kita harus berlari paling cepat, serta dalam lomba lari itu banyak. Kalau kita mau mendapatkan mahkota, kita harus berlari di posisi paling depan. Menang kalahnya kita tergantung pada cepat atau lambatnya kita berlari. Kalau kita membuang waktu dengan percuma, berhenti tanpa tujuan, kita pasti gagal, saudara-saudari. Dalam hari-hari sekarang mungkin banyak dari kita yang mulai kendor, yang mulai malas-malasan karena keadaan, situasi, dan sebagainya. Namun kita perlu menyadarinya, saudara-saudari, agar kita jangan tertinggal karena keadaan situasi yang kita alami. Melainkan kita mau belajar memandang keadaan, situasi yang baik atau tidak baik untuk menjadi suatu batu loncatan, agar iman kita semakin dikuatkan, kita semakin bersandar pada Tuhan. Pada saat kita berlari di atas jalur yang menuju kerajaan, yang paling ditakuti adalah lemah dan putus asa. Lemah dan putus asa boleh diterjemahkan sukmanya letih dan putus asa. Sukma adalah organ emosi, pikiran, dan tekad. Sukmanya letih dan putus asa berarti sukmanya tidak mempunyai kekuatan, tekadnya lumpuh, perasaannya dingin, pikirannya tidak ada semangat. Sukmanya menjadi kosong, semuanya dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Kelak mahkota yang tergantung nasib. Dalam lomba lari, percobaan yang paling besar ialah ketika perkara-perkara yang berposisi menumpuk seolah tidak kuat menahan lagi, lalu melepaskan segalanya, tidak lagi dengan sungguh-sungguh berlari untuk mendapatkan mahkota surgawi. Kalau kita mau ingat akan Tuhan Yesus mempertimbangkan pengalamannya, kita tidak akan demikian kendor, saudara-saudari. Gideon dengan 300 orangnya, meskipun masih lelah, namun mengejar juga.
Kita harus meskipun lelah namun tetap berlari menuju sasaran. Semoga kita semua berlari sampai ke garis akhir meskipun dalam perlombaan lari ini kita terluka, ditendang orang, disalahpahami, disingkirkan. Kita seharusnya karena Tuhan Yesus mengorbankan semangat kita dengan pantang mundur terus maju. Dalam perlombaan lari, siapa yang dipuji orang? Yaitu orang yang menderita luka, tetapi meneruskan berlari akhirnya menjadi juara. Orang ini pasti mendapatkan pujian, saudara-saudari. Sebab itu, luka bukanlah masalah, penderitaan juga bukanlah masalah. Bahkan kelihatannya akan gagal juga bukanlah suatu masalah. Terjatuh, segera bangun kembali dan berlari lagi, masih menjadi yang terbaik. Saudara-saudari, hari ini kita semua berada di jalur perlombaan ini. Apa saja tidak terhitung sampai garis akhir, baru ada penilaian. Jangan karena alasan apapun lalu lemas dan putus asa, saudara-saudari. Kita harus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman kita dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berlari pada jalur perlombaan yang telah dibentangkan di depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.